Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bacakan dari kitab Yesaya pasal 64 ayat 9. Demikianlah dikatakan, "Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu." Kami sekalian adalah umat-Mu. Itulah doa dari Nabi Yeremia, tentu juga sekaligus doa dari umatnya Israel, yaitu mereka mengetahui bahwa Tuhan pasti murka, bahkan dikatakan amat sangat. Sudah bisa kita rasakan itu, bagaimana mereka juga merasakan murkanya Allah, dan mereka sadar, bahkan di dalam doanya mereka mengaku itu adalah karena perbuatan mereka. Di ayat 5 dikatakan, "Sesungguhnya engkau ini murka, sebab kami berdosa. Terhadap engkau kami memberontak sejak dahulu kala." Hanya satu sekarang permohonan mereka, supaya murka Allah berlalu. Dengan demikian mereka sungguh-sungguh akan merasakan sebagaimana umat Allah. Dengan perkataan lain, melalui doa permohonan ini, mereka mau berubah. Apakah itu? Mereka sekarang mau hidup sungguh-sungguh untuk Allah. Mereka mau sungguh-sungguh hidup untuk mengasihi Allah. Selaku umat Allah, mereka juga mau bersungguh-sungguh untuk hidup senantiasa berharap hanya kepada Allah yang satu-satunya, yang mereka imani, percayai. Dan juga dengan demikian, untuk perjalanan waktu seterusnya, mereka juga berharap agar umatnya senantiasa tekun di dalam iman. Dan itulah juga harapan kita selaku umat Tuhan. Kita adalah umat Israel yang baru dalam Yesus Kristus. Tentu kita juga mau bersedia, siap sedia untuk menerima pembaharuan dari Tuhan, agar hidup kita adalah hidup untuk Tuhan. Sehingga apapun yang kita kerjakan, sekecil apapun itu yang kita lakukan, sekarang kita menyadari itu adalah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengan demikian, maka kita juga terdorong semakin semangat untuk mengasihi Tuhan. Karena Tuhan yang kita kenal, Yesus Kristus, telah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita selaku anak-anaknya patut semestinya seharusnya mengasihi Dia. Dengan demikian, apapun persoalan yang kita hadapi, selaku anak-anak Tuhan, kita hanya berharap kepada pertolongan Tuhan. Itulah hidup yang indah di dalam kehidupan yang sementara ini. Apalagi tengah-tengah kita hidup sekarang dalam prapaskah. Ingatlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia terus-menerus menyertai kita. Dan untuk itulah kita semuanya selaku anak-anak Tuhan, agar kita bertekun di dalam iman. Sampai kapan? Tentu sampai Ia datang kembali untuk kedua kalinya. Ayo, mari kita bergegas. Kita adalah umat Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak terang. Biarlah firman Tuhan ini menerangi hati kita semuanya, sehingga kita semuanya, baik di rumah, pribadi, di mana saja, katakanlah, kami adalah umat Allah. Kami adalah
anak-anak-Mu, ya Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita berdoa. Tentu Tuhan, kami sangat bersuka cita karena kami menyadari oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami adalah umat-Mu, kami adalah anak-anak-Mu. Bahkan Engkau menginginkan kami supaya menjadi anak-anak terang yang senantiasa hidup dalam firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu ini mengindahkan kehidupan kami semuanya, mengindahkan masa depan kami, sehingga kami Tuhan senantiasa hidup dalam genggaman tangan pengasihan Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami untuk senantiasa mengasihi-Mu melalui perkataan kami, pekerjaan kami, perbuatan kami, apapun yang kami lakukan Tuhan. Biarlah kami terdorong untuk senantiasa untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka sekarang berada, Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Dan juga Tuhan ada dalam masa depan mereka. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa tetap di depan kami, dan kami setia sampai Maranatha. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.